Assalamualaikum teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Najma Syifa Fauzia dalam tugas SP. Kali ini kita akan bahas mengenai Perang Salib dalam lintasan sejarah. Untuk lebih lanjut, check this out. Perang Salib adalah perang agama yang terjadi hampir selama 3 abad sebagai reaksi umat Kristen Eropa terhadap umat Islam Asia. Perang ini terjadi karena sejak tahun 632 sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia. Kenapa disebut Perang Salib sih? Disebut Perang Salib karena pada saat ekspedisi, militer Kristen mempergunakan lambang salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib adalah faktor agama, politik, dan sosial ekonomi. Yang pertama, faktor agama. Sejak dinasti Seljuk berebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, bertepatan pada tahun 470 Hijriah, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Hal ini disebabkan karena para penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Yang kedua, faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak 330 disebut Konstantinopel atau Istanbul, di Manzikert atau Malazgirt atau Malaysirt, Armenia pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos atau Kaisar Konstantinopel untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II. Oleh karenanya, Paus Urbanus II berpidato kepada seluruh umat Kristen Eropa di Clermont pada tahun 1095 Masehi untuk melakukan perang suci. Di lain pihak, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil bagian dalam Perang Salib. Ketika itu dinasti Seljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan. Dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Di samping itu, stratifikasi sosial masyarakat Eropa terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan serat kesatria, dan rakyat jelata. Meskipun kelompok yang terakhir ini merupakan mayoritas di dalam masyarakat, tetapi mereka menempati kelas yang paling rendah. Paus Urbanus II bersemangat terhadap gagasan memerangi kaum muslimin, apalagi kondisinya ketika itu sangat tepat bagi Sri Paus untuk memompa semangat dan menuruti bisikan hatinya yang penuh dengan kedengkian dan kebencian. Jalinan kerja sama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Clermont pada tanggal 26 November 1095 Masehi. Pidatonya ini bergema ke seluruh penjuru Eropa yang mengakibatkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk mengadakan penyerbuan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Iermite. Sepanjang jalan menuju Konstantinopel, mereka membuat keonaran, melakukan perampokan, dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Akhirnya dengan mudah pasukan salib dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk. Pasukan salib angkatan berikutnya dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond. Gerakan kali ini merupakan ekspedisi militer yang terorganisasi dan rapi.
dan mereka memperoleh kemenangan yang besar dengan menaklukkan Nicea pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi, dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha atau Edessa. Disinilah mereka mendirikan kerajaan Latin satu dengan Baldawin sebagai raja. Pada tahun yang sama mereka dapat menguasai Antiochia dan mendirikan kerajaan Latin II di timur dengan Bohemond sebagai raja. Mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya Godfrey. Kemudian mereka menguasai kota Tripoli dengan mendirikan kerajaan Latin IV dan rajanya Raymond. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan semangat kaum muslimin. Di bawah kepemimpinan Nuruddin, ia meneruskan cita-cita ayahnya untuk membebaskan negara-negara Islam di timur dari cengkraman kaum salib. Termasuk kesadaran kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Di bawah komando Imaduddin Zanki, penguasaan Mosul dan Irak berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Haminah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun ia wafat tahun 1146 Masehi dan digantikan oleh putranya Nuruddin Zanki. Nuruddin berhasil merebut kota Damaskus tahun 1147, Antiochia pada tahun 1149 Masehi. Dan pada tahun 1151 Masehi, seluruh Edessa dapat direbut kembali. Juga ia berhasil membebaskan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Nah, karena keberhasilan kaum muslimin inilah yang menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan perang salib kedua. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick, Raja Jerman, Richard Lionheart, yaitu Raja Inggris, Philip Augustus, Raja Prancis, bergerak pada tahun 1189 Masehi. Ekspedisi militer salib kali ini dibagi dalam beberapa divisi. Sebagian menempuh jalan darat dan sebagian lagi menempuh jalan laut. Raja Frederick sebagai yang memimpin jalan darat tewas tenggelam saat melewati Armenia dekat dengan kota Ruha. Kemudian beberapa tentaranya kembali dan sebagian yang lain terus melanjutkan perjalanannya. Kemudian pada tanggal 2 November tahun 1192 Masehi dibuatlah perjanjian damai atau gencatan senjata antara tentara salib dengan pasukan Salahuddin yang disebut dengan Sulh Ar-Ramlah. Inti perjanjian damai tersebut adalah daerah pedalaman adalah milik umat Islam dan umat Kristen yang akan berziarah ke Baitul Maqdis akan dijamin keselamatannya. Sedangkan daerah pesisir utara, Acre dan Jafra di bawah kepemimpinan tentara salib. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman yaitu Frederick II atau putra dari Raja Frederick. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir terlebih dahulu sebelum Palestina dengan harapan mereka akan mendapatkan bantuan dari orang Kristen Kipti. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat. Dan Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah pada waktu itu adalah Al-Malik Al-Kamil. Ia membuat perjanjian kepada Raja Frederick yang isinya adalah Frederick bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil akan melepaskan Palestina dengan syarat Frederick akan menjamin keamanan umat muslim yang berada di Palestina, dan Frederick juga tidak mengirim bantuan kepada orang Kristen yang ada di Syria. Nah, dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 di masa pemerintahan Imam Al-Malik As-Salih.
Dalam buku Ensiklopedia Islam dinyatakan bahwa Perang Salib ketiga ini dikenal dengan periode kehancuran pasukan salib. Hal ini disebabkan karena periode ini lebih disemangati oleh ambisi material dan politik dibandingkan dengan ambisi agama. Tujuan utama mereka yang tadinya membebaskan Baitul Maqdis, mereka lupakan. Hal ini dapat dilihat dari tentara salib yang awalnya mereka ingin menyerang Mesir, namun mereka membelokkan haluan ke Konstantinopel. Nah, dampak dari perang salib ini, walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian-kerugian yang mereka dapatkan itu banyak sekali. Karena yang pertama, perangan ini terjadi di wilayah umat Islam, dan diantaranya adalah kekuatan politik. Kekuatan politik umat Islam itu menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tapi malah jadi terpecah belah. Meskipun pihak Kristen mengalami banyak penderitaan dari kekalahan dalam perang salib ini, namun mereka mendapatkan banyak sekali hikmah dan juga pelajaran yang tak ternilai harganya gitu. Karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam dan juga peradaban umat Islam. Dari sini menyebabkan terlahirnya Renaissance di Barat. Banyak sekali kebudayaan Islam yang mereka bawa ke Barat, seperti dalam militer, politik, seni, perindustrian, perdagangan, pertanian, astronomi, kemudian kesehatan dan juga kepribadian. Perang salib yang berlangsung selama 3 abad itu ternyata memberikan pengaruh yang besar terhadap kehilafahan Bani Abbasiyah. Di samping faktor-faktor internal, perang salib menjadi faktor eksternal yang menyebabkan khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Kekuatan politik umat Islam saat itu menjadi lemah sehingga banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Sebagaimana telah disebutkan, orang-orang Kristen Eropa terpanggil untuk ikut andil berperang setelah Paus Urbanus II mengeluarkan fatwanya. Perang salib ini juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah kekuasaan Islam. Pengaruh perang salib juga terlihat dalam penyerangan tentara Mongol. Hulagu Khan, panglima tentara Mongol, sangat membenci Islam karena dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Tentara Mongol setelah menghancur leburkan pusat-pusat Islam, mereka ikut memperbaiki Yerusalem. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dadah. Ketinggian. Kali ini kita akan bahas mengenai perang salib.